Hola besinya kata Ani, Melsti, drama konflik rumah tangga Mawa dan Insan yang menyeret nama Inara Rusli emang terus jadi sorotan. Terlebih tak cuma Mawa, Inara pun belum lama ini telah melaporkan yang diduga Insan dengan dugaan penipuan karena telah mengaku single saat menikahi Inara, namun ternyata masih beristri. Di mana hal itu kini menjadi polemik karena sebagian warganet diduga banyak yang gak percaya kalau Insan saat menikahi Inara itu gak tahu kalau ia masih beristri. Nah, kemunculan Insan yang pernah mengklarifikasi lewat podcast Richard Lee pun ternyata gak serta-merta meredakan suasana yang terlanjur panas. Terlebih ada warganet yang menduga Richard Lee lebih memihak kepada Inara. Lalu bagaimana tanggapan Richard Lee? Karena ternyata dalam wawancara bersama awak media, ia mengaku kalau sebenarnya Mawa itu juga diundang dan awalnya tak ingin menaikkan yang lain sebelum ada Mawa. Saya minta maaf kalau misalnya hal itu yang dirasakan juga. Saya merespon dari apa yang disampaikan oleh Insan sih sebenarnya sih. Apapun yang disampaikan Insan, saya merespon hal tersebut. Kalau misalnya saya melihat, misalnya Insan mengatakan bahwa Inara sudah tahu nih sebelumnya, pasti saya marah juga di sana. Pasti akan saya lakukan teguran juga di sana. Saya hanya merespon dari apa yang disampaikan oleh Insan yang ada di video tersebut. Dan juga menurut saya pribadi, ya, tidak sopan kalau misalnya saya memojokkan Inara saat dia tidak duduk di situ. Kan tamu podcast saya pada waktu itu adalah Insan. Kalau kalian lihat sebenarnya Insan tuh di situ ada saya tegur 2-3 kali ya. Sebagai seorang abang, sebagai orang yang lebih tua ya, saya ada tegur dia beberapa kali di sana. Saya bilang kamu tidak tegas, saya bilang kamu pengecut, saya bilang di situ ya. Tapi bagi saya biasa saja karena orangnya ada di depan saya. Jadi menurut saya itu masih dalam koridor. Tapi kan kalau misalnya saya tegur Inara, sedangkan Inara tidak satu frame dengan saya, menurut saya itu sangat tidak sopan ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan Inara di podcast saya, ya mungkin saya bisa menyampaikan teguran ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan oleh netizen kepada dia. Kalau ngundang Insan kemarin, sebenarnya semua aku undang ya. Aku disclaimer, aku sudah undang Mawa. Itu pertama kali yang aku undang si Mawa sih. Aku DM di hari yang sama waktu kejadian. Aku langsung DM Mawa 2 kali, bahkan di hari yang sama. Aku ada undang dia karena kan memang podcastku lebih dikenal dengan wanita yang tersakiti ya. Dia duluan. Aku sudah ngomong, aku harus dapat POV-nya dari dia dulu, baru aku akan naikkan yang lain. Yang lain aku nggak akan naikkan sampai dianya naik. Entah dia naiknya di tempat aku ataupun juga nyaman naiknya di tempat yang lain ya. Dan pada sudah malamnya, agak tengah malam, aku baru menghubungin Insan dan Inara. Aku nggak dapat Insan, tiba-tiba besoknya Insannya ada kontak dengan aku. Dia ada mau minta petunjuk dengan aku dan minta ruangan. Aku bilang aku nggak bisa kasih ruangan sampai aku dapat keterangan Mawa, aku bilang. Dan sekitar lusanya, tiba-tiba aku melihat podcastnya Bang Denny Sumargo kan. Terus dia membalas timku bahwa dia nggak sempat harus balik ke Medan. Dia bilang ya saya hargain apapun itu karena kan mungkin Mawanya juga masalah waktu dan juga mungkin Mawanya juga kan melihat saya karena dekat, ada hubungan yang cukup dekat juga dengan Inara, kan mungkin lebih nyaman di tempat Bang Denny Sumargo. Ya udah saya hargain apapun itu. Tapi setelah melihat satu POV-nya Mawa, maka saya coba menerima POV yang lain. Nah, Insan datang ke saya pada waktu itu dia minta petunjuk sih. Dia bilang, kok bagaimana cara aku menyelesaikan masalah ini? Dia bilang, aku pengen dia sudah menimbulkan kegaduhan dan pengen dia selesaikan, dia bilang. Meskipun mengenal baik Inara, namun Richard Lee yang mengaku telah berkomunikasi dengan Inara diam-diam telah menegur hingga mengomeli Inara karena menyayangkan apa yang kini telah terjadi, Besti. Mengingat polemik permasalahan yang menyeret nama Inara dalam kisruh rumah tangga Insan dan juga Mawa. Meskipun terkait Inara yang diduga tak dipercaya banyak warganet kalau tak mengetahui Insan berstatus beristri saat menikahi, Richard Lee memilih untuk menyimpan pendapatnya, Besti. Nggak mau bikin tambah gaduh katanya. Ya, saya sebenarnya ya kan saya berteman juga dengan Inara ya. Kejadian ini juga saya ada kontak-kontakan juga dengan dia dan sebenarnya saya memberikan teguran juga secara langsung dengan dia ya. Mungkin saya nggak akan buka di sini juga. Sebagai seorang teman ya saya juga bertanya dengan dia dan juga saya sempat ya omelin juga kayak gitu kan, kok kenapa kejadian bisa sampai jadi gaduh seperti sekarang.
Itu aja sih sebenarnya. Sudah saya sampaikan, tapi kan mungkin karena saya teman juga nggak mungkin saya buka juga, dan itu kan bukan urusan pribadi saya juga ya. Dia punya POV dan pandangan dia sendiri untuk terhadap kejadian itu. Ya saya ini siapa? Saya ini teman, saya ini cuma host podcast, ya saya menyediakan ruangan ya sebagai teman. Saya ngeliat seperti ini, saya menyayangkan, saya ada omelin dia juga, saya ada marahin dia juga kayak gitu. Tapi kan nggak perlu saya umbar ke sana sini ya, karena kan saya juga bagaimanapun juga saya teman tetap. Walaupun saya nggak bela apa yang dia lakukan ya, saya tidak membela apapun yang dia lakukan, enggak. Waduh, aku nggak punya kapasitas untuk menjawab itu deh. Aku nggak mau bikin tambah gaduh. Aku nggak mau kita nggak boleh spekulasi seperti itu. Ya kalau misalnya masyarakat memberikan judgement itu hak masyarakat. Tapi kan saya public figure ya. Saya juga seorang host podcast juga. Maka saya sebenarnya harus netral. Saya nggak boleh bilang saya percaya nggak percaya. Dalam hati saya punya jawaban. Saya percaya atau tidak percaya. Tapi saya tidak boleh menyatakan hal tersebut. Karena kalau saya sudah menyatakan, ini yang saya pelajarin di tahun 2025 ya, saya minta maaf kalau misalnya podcast saya kan ada kekurangan, ada pelajaran yang saya dapat juga ya, banyak pelajaran yang saya lakukan juga. Tapi terutama di tahun 2025 ini, andai pun saya punya judgement itu, tidak akan saya keluarkan dari mulut saya. Saya pasti ya bisa berusaha menjadi host yang netral. Apa yang disampaikan oleh Insanul, ya saya berusaha percaya dan saya cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan tajam, itu aja. Nah, Besti, jika beberapa waktu lalu pada awal kehebohan kabar terkait dugaan perselingkuhan yang dilaporkan Mawa menyeret nama Inara, Karina selaku manajer mengaku berita tersebut cukup mengganggu pekerjaan Inara, hingga untuk kemungkinan Inara putus kontrak kerjasama hingga pembayaran penalti yang diduga bisa aja terjadi. Hal berbeda justru terlihat pada istri sah Insan, yaitu Mawa, di mana baru-baru ini dalam momen Instagram Dr. Oki Pratama, ia mengunggah jadwal live bersama Mawa pada 4 Desember 2025. Bahkan ia pun mengajak warganet yang ingin titip pertanyaan kepada Mawa. Kalau menyesal yang kayak langsung ngomong itu enggak, cuma dia ngomong minta maaf sih sama aku. Minta maaf itu karena ada berita ini, bukan membenarkan atau tidak, itu bukan. Jadi dia minta maaf karena iya jadi seperti ini, jadi mengganggu pekerjaan dan lain-lain gitu. Kalau itu ada. Ya kalau warning pasti ada, karena kan dari awal kita kontrak kerja sama juga kan, ketika ada problem-problem seperti ini semua kan pasti tertulis dalam kontrak ya. Kalau misalkan ada masalah-masalah hukum dan masalah-masalah lain itu pasti. Ada konsekuensinya sendiri buat Kak Ina apabila ada kegaduhan kayak gitu. Mungkin dari segi kerjaan mungkin tadi. Ya kalau dari segi kerjaan ada mungkin kan, tapi kan kita coba gimana caranya cari jalan keluar nih Mbak. Jadi kan kayak klien juga pasti kan ada konsekuensinya ke kami sebagai manajemen kan pasti ada. Nah cuma nanti tinggal gimana kami bicara ke klien kami, ini tuh keadaan seperti ini, tapi ya kita belum bisa kasih statement karena kan belum ada pembicaraan hasilnya itu dari internal nanti seperti apa gitu. Konsekuensi terburuknya apa sih Kak mungkin? Ya mungkin batal kerjasama dan mungkin belum tahu juga ya apakah ada penalti atau ada apa, nah itu belum tahu juga. Ya kecewa karena kenapa ya muncul begini, kenapa ya ada berita ini gitu loh. Paling masih sampai situ sih Mas. Karena kan memang kita nggak bisa nunda juga ya, namanya kerjaan kan kayak ada project yang harus cepat keluar ya, berarti kan kami juga harus bertanggung jawab kan. Nah cuma ya karena saya sebagai manajemen dan manajer yang mempertanggungjawabkan apa yang sudah jadi antara kontrak kerja sama kami dengan klien, ya pasti kita dikasih timeline. Tak hanya perihal pekerjaan yang jadi terbengkalai, bahkan diduga banyak yang hilang akibat dugaan perselingkuhannya dengan suami dari Mawa, tapi juga terkait laporan kepolisian yang telah dibuat Mawa terhadap suaminya dan juga IR. Juga diduga praktisi hukum bakal berpotensi membuat keduanya terjerat pidana, Besti. Mengingat Mawa merupakan istri sah yang memiliki legal standing dalam pernikahannya dengan Insan, meskipun kini jadi ramai dengan laporan Inara terkait penyebaran rekaman CCTV rumahnya. Namun, menurut praktisi hukum, fokus aja sama laporan dugaan perzinahan yang telah dibuat Mawa. Ya kalau Wawa ini kan dia terikat dengan si Insanul ya. Kemudian ada bukti yang dipegang juga Wawa terkait dengan
ada indikasi perzinahan antara Ihsan dengan si Inara gitu kan. Nah, Wawa dia sebagai seseorang istri dari Ihsan, dia memiliki legal standing untuk melaporkan dugaan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh suaminya dengan perempuan yang lain gitu. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh si Wawa ini kalau menurut saya ini udah memenuhi unsur selama dia memegang bukti adanya perzinahan yang dilakukan oleh suaminya dengan perempuan lain, dalam hal ini adalah Inara. Tapi dalam konteks Wawa ini sebenarnya Wawa nggak perlu harus terpengaruh dengan ada penyebaran video itu atau tidak. Itu ada pada si Ihsanul ini yang dia melakukan perbuatan itu dengan si siapa Inara ya? Inara. Kalau si Ihsanul dengan Inara merasa bahwa privasinya itu terganggu, ya dia bisa melaporkan itu pada pihak kepolisian untuk mengusut siapa yang menyebarkan ini. Siapa yang menyebarkan ini sampai ke tangan pihak lain. Nah, kalau konteksnya adalah saudari Wawa ini, dia fokus saja pada perbuatan perzinahan ini. Karena dia sebagai seorang istri yang masih memiliki ikatan pernikahan atau perkawinan dengan Ihsanul, dan dia mengetahui dan dia melihat dari visual kalau suaminya melakukan dugaan perbuatan perzinahan dengan perempuan lain, maka dia memiliki legal standing untuk melaporkan itu, dan itu adalah delik aduan. Yap, Besti, kita lihat aja nanti ke depan. Semoga semua bisa diselesaikan dengan jalan terbaik seadil-adilnya ya. Dan juga jadi pelajaran penting buat semuanya agar lebih berhati-hati. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani, Besti.